Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua, warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang senantiasa diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam jumpa lewat sapaan pagi, Rabu 6 Juli 2022. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan perantaraan Roh Kudus menyertai kita. Kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan singkat firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu atas istirahat kami sepanjang malam yang boleh kami lalui. Kami diberi kesempatan menikmati hari baru, kehidupan baru, serta berkat-berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mampukanlah kami untuk boleh memahami dan melakukan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini diambil dari Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16 dengan nats dari ayat 8 dan ayat yang ke-11. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan tema bertekun di dalam Tuhan. Tumanan umpentoi sukaran alukna uang. Bapak Ibu yang senantiasa dikasihi Tuhan. Kisah Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16 mengisahkan tentang bagaimana Yosua menyampaikan pidato terakhir atau pidato perpisahan dengan para pemimpin bangsa Israel. Sejarah Yosua mengingatkan kita dan bangsa Israel bahwa dia adalah pemimpin yang dipilih Tuhan untuk boleh membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang kaya dengan madu dan susu. Yosua lah yang berhasil menang terhadap bangsa yang mendiami tanah Kanaan saat itu. Kemudian Yosua memberikan pidato terakhir atau pidato pamungkasnya. Apa isi pidato itu? Yang pertama, Yosua mengingatkan sekali lagi kepada bangsa Israel akan karya Tuhan atas mereka, yaitu pembebasan dari perbudakan bangsa Mesir. Yang kedua, bangsa yang tersisa, yaitu bangsa asli yang mendiami tanah Kanaan sebelumnya, akan menjadi milik pusaka bangsa Israel. Dan Tuhan akan menghalau bangsa ini. Yang ketiga, bangsa Israel harus memelihara dan melakukan kitab hukum Musa, supaya mereka jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, atau jangan sampai mereka tersesat. Yang keempat, mereka harus bertekun mengasihi Tuhan, supaya mereka tetap terpelihara dalam kasih-Nya. Dan yang terakhir, dalam pidato Yosua ini adalah bangsa Israel diminta untuk tidak bergaul dengan bangsa yang masih tersisa itu, yaitu bangsa penghuni asli yang sudah dikalahkan oleh Yosua dan bangsa Israel sebelumnya. Karena bangsa ini menyembah dewa mereka atau Allah lain. Karena kalau ini terjadi, maka Tuhan tidak akan berpihak lagi kepada bangsa Israel. Nah, dari pidato Yosua kepada bangsa Israel ini menyampaikan makna penting bagi kita dan bangsa Israel. Yaitu bagi bangsa Israel diharuskan melaksanakan pesan ini sebagai dasar untuk mereka menata hidup menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang akan terus dilindungi dan diberkati Tuhan. Dan bagi kita yang adalah umat pilihan Tuhan juga,
kita diminta oleh Tuhan bahwa karya Tuhan sangat besar sudah terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita juga sudah ditebus dan dibebaskan dari hukuman dosa, yaitu maut. Seperti bangsa Israel yang sudah dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Kita harus bertekun mengasihi Tuhan, dan itu harus konsisten dari waktu ke waktu. Bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Ketika susah, ketika kita mengalami duka cita, baru kita datang kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah kita sangat menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan sempurna. Jangan sampai karena kita masih bergaul dengan dosa, sehingga berkat itu terhalang untuk datang kepada kita. Jangan karena kita masih berkompromi dengan kedagingan kita, maka sia-sialah keselamatan yang sudah ada di genggaman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan Yosua kepada bangsa Israel masih sangat relevan kepada kita sampai pada hari ini. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita untuk terus bertekun menanti kedatangannya dan terus mengasihinya serta terus mengasihi sesama kita. Dan teruslah memegang teguh segala perintahnya. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita sehati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur di pagi hari ini boleh dibangunkan dengan tubuh keberkatan. Terlebih Tuhan, kami disapa oleh firman-Mu yang mengajari kami bertekun di dalam hukum Tuhan. Kuatkan kami oleh Roh Kudus menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk Deacon Alexander Pasangalo yang Kau telah pakai dalam pemberitaan firman. Tuhan kiranya akan terus memberkati kehidupan pribadinya, keluarganya, karirnya, dan pelayanannya. Kami bersukacita bersama sewarga jemaat yang bersukacita karena berbagai hal. Terkhusus yang bersukacita karena pertambahan usia Bapak Edi Wibowo Santoso. Terima kasih untuk pertambahan usia, senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kami bergumul bersama dengan semua warga jemaat yang bergumul karena berbagai hal. Mereka yang sakit Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau peliharakan. Harapan kami mereka akan dipulihkan oleh kasih-Mu, terlebih mereka akan selalu kuat dalam iman percaya kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk duka cita yang kami alami bersama keluarga Bapak Tinu atau keluarga Patana Ranti Toding Sakung, atas Engkau panggilnya kembali anak kekasih Tinus Patana Sakung. Tuhan menghiburkan keluarga yang berduka. Tuhan menolong prosesi selanjutnya dalam rangka pemakaman. Kiranya hanya oleh kasih setia-Mu Tuhan, lawatan-Mu akan terus dirasakan dan dialami oleh keluarga. Dapat melewati lembah duka cita ini karena pertolongan-Mu saja. Semua hal-hal yang membuat anak-anak Tuhan berduka cita, Tuhan lebih tahu. Tuhan tolong, Tuhan peliharakan, kuatkan dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Hamba juga berdoa untuk proses mutasi pendeta. Tuhan memberkati. Kiranya proses ini dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati. Ini doa kami Tuhan, kami mau menjalani hari ini hanya dengan pertolongan, kekuatan, dan kuasa daripada-Mu saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.